Koleksi apa aja, Mbak? Jadi di sini ada koleksi buku-buku pelajaran yang digunakan mulai dari tahun 40-an. Berarti ada buku ini Budi ya? Betul, ini Ibu Budi itu yang buku. Selamat pagi dan sampai dulu. Sekarang kita sudah berada di Museum Pendidikan Surabaya. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi semuanya, selamat pagi untuk anak-anak Surabaya ya. Nah, kali ini saya sudah berada di Museum Pendidikan Surabaya bersama Mbak siapa Mbak? Nanda. Mbak Nanda. Ini nanti dibantu Mbak Nanda, kita masuk ke dalam apa saja sih yang ada di Museum Pendidikan Surabaya. Mudah-mudahan ini sebagai inspirasi bagi anak-anak muda Surabaya. Kita masuk gimana dulu atau syaratnya sih apa sih Mbak? Kalau untuk sekarang kita harus menggunakan reservasi online untuk sebagai pengunjung. Jadi dengan pertama sebelum masuk harus scan dulu atau buka website tiketwisata.surabaya.go.id. Oh, iya. Nah di situ nanti tinggal isi data-datanya, nanti akan masuk ke sistem kami dan bisa langsung masuk ke Museum Pendidikan sesuai sesi yang dipilih di website tersebut. Maksimal pengunjung berapa Mbak setiap Jadi maksimal masuk itu? Setiap kita kan buka ada 4 sesi dalam satu hari. Nah dalam satu sesinya sekitar 30 orang per jamnya. Oh, satu 30. sesi. Tetap dibatasi jamnya gitu ya? Betul. Nah satu sesinya ini sendiri di tiketnya mungkin terlihat tulisan 1 jam. Nah itu kita bagi menjadi 30 menit, 30 menit. 30 menit itu pertama masuk di area gedungnya dan 30 menit di area luarnya termasuk taman dan area luar museum. Oke, bisa dibantu Mbak nanti diantar ke. Yes, Ya. Sebelum masuk dites dulu ya Mas ya. Nah, silakan. Oke, ya. Silakan pakai hand sanitizer Pak. Ya. Ini jangan lupa ya pakai hand sanitizer. Ya tetap sehat. Ini nanti langsung kita registrasi lagi di sebelah sini. Si Mbak dengan Mbak siapa? Mbak Amel. Selamat siang ya Mbak. Nah ini registrasinya di sini ya. Di sini nanti kan sudah ada yang masuk sistem. Nah di sini kita konfirmasi lagi untuk kebutuhan tracing juga untuk jaga-jaga mungkin ada teman-teman yang carrier dari penyakit gitu biar nanti bisa kita cari lagi untuk ditelaah lagi. Oke, terima kasih Mbak. Mari Mbak. Sekarang kita mulai masuk ke area museumnya. Masa praaksara. Masa praaksara ini masa di mana pendidikan pertama disampaikan dari orang tua kepada anaknya. Nah, pendidikannya sendiri itu pendidikan bukan pendidikan matematika, bahasa Indonesia seperti sekarang, tapi pendidikan untuk bertahan hidup. Nah, jadi pendidikan yang diberikan antara lain cara untuk bertahan hidup, untuk membuat api, untuk mengolah makanan, untuk berburu hewan, seperti itu. Ya, praaksara. Di sini ada penjelasan terkait dengan praaksara. Sedangkan Nah, ini
Ini apa Mbak yang di display ini tuh? Jadi di sini ada beberapa contoh kitab manuskrip kitab yang digunakan pada masa pendidikan masa kerajaan. Oh, masa kerajaan. Tuh. Salah satunya mungkin kerajaan Majapahit ada peninggalannya sini. Nggak ada, kebetulan ini kita juga nggak tahu pastinya ini milik kerajaan mana, tapi ini salah satu beberapa contoh kitab-kitab yang digunakan pada masa kerajaan pada saat itu ya. Cuman untuk pastinya kita belum tahu milik kerajaan. Nah, ini ya tulisannya masih manual. Jadi ini menggunakan bahasa Arapegon. Arapegon, betul. Arapegon itu tulisannya Arab, tapi bahasanya bahasa daerah. Bahasa daerah. Nah, kalau ini mungkin Jawa ya. Ini masih. Yang di sini kita masih mencari translatornya juga yang masih. Ya, jadi kita belum menemukan ini kitabnya mengenai apa, itu masih belum tahu. Di sini ada gambarannya patung. Ini ada patung. Di dalam kelas. Metode belajar itu dulu masih mungkin ngaji itu ya. Ya. Pendidikan masa klasik, education dari atau Hindu, Buddhis, and Islam. Jadi pembelajaran masih belum yang satu guru langsung. Nah ini contoh meja zaman dulu ya, masih jadi satu antara kursi dengan mejanya. Ini apa Mbak? Ini mesin handpress milik KH Ahmad Dahlan. KH Ahmad Dahlan. Ya, jadi asli milik beliau. Ini mesin untuk mencetak buku pada saat itu. Jadi saat masih belum menggunakan printer seperti sekarang, dulu dicetak kayak di press cetakannya masih belum menggunakan kertas juga, waktu itu masih menggunakan kulit. Masih kulit ya. Iya. Ini press-pressannya. Masih utuh, besinya sangat tebal sekali. Nah, ini contoh meja pada zaman masa Belanda ya atau kolonial, yang meja dan kursi masih jadi satu. Di tengah itu ada lubang ternyata untuk tinta. Kalau sekarang mungkin buat aqua itu ya, kalau di sekolahan itu ya. Tapi kalau dulu itu masih buat tinta menggunakan pena berupa bulu seperti ini. Orang tua untuk mengantarkan. Nah, ini alat transportasi waktu dulu ya. Kalau nggak salah ini mereknya Sandar. Nah, oh iya betul, ini Sandar MOPD ya. Keluaran tahun 1965. Sangat klasik sekali. Ini anak-anak, khususnya untuk anak Surabaya harus berkunjung ke sini. Karena di sini itu tiketnya gratis ya Mbak, atau nol ya. Gratis. Jadi rugi kalau anak-anak Surabaya itu tidak ke Museum Pendidikan Surabaya. Ini alat apa ini Mbak? Di sini alat bekal, kotak makan. Ini alat makan pada masa itu, bahannya masih seperti seng ya, Iya. aluminium atau Ya, enamel. betul. Nah ini koper. Untuk proyektor. Ini proyektor pemutar film pada waktu itu. Penerangannya pada Ini alat penerangan, ini namanya lampu tank atau lampu petromak yang sering dikenal pada masyarakat pada umumnya. sini yang petromak. Oh yang ini ya. Nah ini. Kemudian untuk ini ada sebelah sini. Kalau sekarang apa, Mbak? belajarnya menggunakan komputer atau laptop. Nah di sini sejarahnya laptop sama komputer. Yang pertama sebelah sini ada mesin ketik. Jadi langsung kertasnya itu dimasukin lewat sini, terus diketik langsung menggunakan tinta yang ada di sana. Oh iya. Kemudian agak maju sedikit ada namanya komputer apricot. Oh ini Nah, ini komputer komputer zaman dulu banget. Ini masih menggunakan apa itu namanya Iya, disk ya? disket. Oh, masih pakai disket. Mungkin anak-anak sekarang sudah nggak kenal Nggak sama tahu disket ya. Dulu Iya, waktu betul. saya SD masih ada itu, masih pakai itu ya. Masih sempat pakai Mbaknya. Saya sempat Masuk, pakai ya, sebentar iya. aja tapi. Ini ada. Selain motor tadi ada juga sepeda ontel atau sepeda jengki. Ini replika dulunya.
Koleksi apa aja, Mbak? Jadi di sini ada koleksi buku-buku pelajaran yang digunakan mulai dari tahun 40-an. Berarti ada buku ini Budi ya? Betul, ini Ibu Budi itu yang buku. Nah, ini namanya sabak alat pembelajaran pada masa nggak enak lah. Nah, kalau kita sekarang sudah enak ya, udah digital semua, sudah menggunakan internet, iPad, sudah sepertinya sudah nggak kepake lagi. Sudah menjadi sejarah. Nah, di sini ada alat tulis dan permainan-permainan juga. Permainan, alat tulis. Nah, ini tepak ini. Ada game. Tepak saya SD ini kayaknya, Mbak. Ini ada bahan plastik, ada juga yang bahan logam ini, bahan seng. Mungkin di sini Ini namanya penghapus ya? Murid-muridnya, ini Penghapus. penghapusnya ada Dulu. aromanya dulu Iya, biasanya. kayak permen ya. Betul, baunya wangi. Kelas berapa Mbak terakhir pakai ini, Saya Mbak? SD, Pak. Masih Moder. SD. Iya. SMP sudah hilang mulai. Iya. Soalnya menghapusnya juga sebenarnya nggak bagus. Iya, hitam semua ya nanti. Iya, hitam Ini semua, sobek semua. serutan namanya. Ini serutan atau orotan. Orotan. Kalau bahasa kampungnya lagi ongotan. Ini bolpen pada masa ya era berapa ini? 80-an ya? Iya, 80 90-an. Penggaris, gunting. Gunting lipat dan Nah, ini apa Mbak ini namanya? Nah, Sempoa. ini namanya sempoa atau alat hitung zaman dulu. Mungkin ada adik-adik juga yang masih les sempoa, mungkin sampai Ya. sekarang masih ada. Sempoa. Nah, kemudian di sini ada wadah tinta. Oh, ini tempat tinta. Penghapus dulu inget nggak guys? Waktu SD rame terus di belakang terus kena ini. Siapa yang pernah kelempar ini sama Pak Guru ya? Penghapus kalau rame di belakang. Iya. Wadah kapurnya juga. Ini ada kamera. Kamera masih jadul. Polaroid biasanya. Iya. Markanor. Ini ada semua di rumah ini saya. Ini sekarang mulai ngetren lagi Pak kamera film ini. Iya ini oleh ada Balik yang ngetren keluaran lagi. baru juga Iya, ya Instax betul, itu yang langsung. Instax. Nah ini ada buku Ibu Budi di sini ada ya. Jadi para sahabat yang kepingin bernostalgia berkunjunglah ke Museum Museum Pendidikan Surabaya. Ya ini ada semua ini buku-bukunya komplit sekali. Masih menggunakan ejaan-ejaan lama juga. Ya, masih ada ejaan lamanya itu masih Pancasila. Itu dulu belum PPKN tapi PMP Pendidikan Moral Pancasila. Nah, ini Ada raport-raportnya. raport-raport pada masa kolonial ya, masih ada tulisan Masih Cinanya, masih bahasa Cina. Ini ada majalah pembinaan pendidikan. Oh, majalah pembinaan pendidikan. Majalah untuk guru-guru biasanya. Yang ini apa ini, Mbak? Di sini ijazah-ijazah. Nah, ini ijazah pada saat itu ya masih seperti ini. Masih belum ada barcode-nya. Kalau Iya. sekarang ijazahnya kita sudah ada Digital label digital semua. barcode-nya. Ini ijazah STTB, dulu masih STTB, surat tanda tamat belajar. Di sini mulai ada majalah-majalah. Ini ada majalah Bobo ya. Ya, majalah si Kuncung dan kawanku. Majalahnya orang tuanya dulu mungkin. Iya. Ini ada tas Umar Bakri, covernya juga Di sini ada alat-alat laboratorium. laboratorium ya. Untuk eksperimen-eksperimen. Ini ada stick merek Royal, yang tutnya masih besi ya. Betul. Yang masih besi. Dan ini masih sempat digunakan juga di SMA 5 Surabaya. Oh ini masih baju SMA Ada 5 tulisannya ya. Oh, 1955. oh tahun 55 ini juga punyanya SMA Negeri 5 Surabaya. Oke Mbak. Keren. Indonesia, anak-anak Surabaya, kita tadi sudah keliling di ruangan. Nah, sekarang kita kemana lagi Mbak ini? Terakhir ke ruang diorama ruang kelas. Oh di ruang kelas itu isinya apa aja Mbak? Nah,
Nah, di situ nanti teman-teman bisa melihat. Biar penasaran, ikuti saja. Oke. Oke. Ya, ayo ikuti perjalanan kita di ruang berikutnya. Ini kita menuju sebelah kanan kalau mau masuk yang seperti. Oke. Bel sekolah dulu. Ini namanya apa? Bel sekolah ya? Sekolah, oke. Jadi Oh. dulu kalau misalnya mau masuk, lonceng ini yang dibunyikan. Masih inget nggak ini anak-anak pada zaman 60-an 70 bel sekolahnya pakai ini ya? Ini bisa di sekali ya menggema. Oke, kita masuk. Ini ruangan apa ini, Mbak? Nah, ini diorama ruang kelas. Ini ruang kelas Di pada masa itu ya. masa kemerdekaan. Masa tahun kemerdekaan. 1950-an. Ya, tampilannya seperti ini. Jadi gurunya masih menggunakan kebaya ini sama apa ini? Campuran antara Jawa dan Eropa. Jawa dan Eropa ya. Nah, ini tulisan Pancasilanya juga masih lama itu. Jajanan lama. Jangan lama. Kemudian Tuturi Hindayani. Wah, ini yang paling Yang sangat penting di dalam dunia pendidikan sebenarnya di sini. Kalau kita sudah memahami apa arti tulisan ini, kita bisa sudah apa ya istilahnya ya, sudah tahu ya roomnya pendidikan ya di sini. yang diperjuangkan oleh Ki Hajar Dewantara dulu. Di sini bisa membayangkan suasana kelasnya pada masa kemerdekaan itu. Jadi mejanya juga yang masih gabung jadi satu dengan kursinya dan juga berangle sekitar 45 derajat untuk memudahkan supaya punggungnya nggak sakit untuk murid-muridnya. Oh, dulu desainnya sudah sangat bagus sekali. Ini berarti. Iya. Oke Mbak, silakan ngasih pesan-pesan ya khususnya untuk anak-anak Surabaya yang pada umumnya untuk anak-anak kita, anak-anak Indonesia biar peduli terhadap pendidikan. Untuk pesan-pesannya sih dari saya pribadi, tetap semangat untuk belajarnya. Jangan biarkan pandemi ini untuk menahan teman-teman untuk berhenti belajar, karena Indonesia ini butuh kalian untuk memajukan negara ini. Jadi kalian itu harapan dari bangsa Indonesia untuk memajukan negara Indonesia ini. Oke ya. Keren. Terima kasih sahabat Indonesia. Tadi kita sudah jalan-jalan menyusuri museum pendidikan yang ada di Surabaya. Mudah-mudahan dengan adanya museum ini kita sebagai generasi penerus bisa merawat, menjaga dan melestarikan, dan yang paling penting mengimplementasikan kepada masyarakat semuanya bahwa betapa penting pendidikan itu. Oke, jangan lupa untuk mendukung channel saya, subscribe, like, share, komen. Silakan. Kalau kepingin pesan mau jalan-jalan di Surabaya tempatnya, nanti bisa di request dan share ke sahabat Indonesia Tempo dulu. Bye.